Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bertemu dengan saya Bunda Irma, Guru Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Patok Besi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Oke, disimak ya. Tahu nggak sih kalian apa yang menyebabkan seorang wirausahawan berhasil? Nah, wirausahawan atau entrepreneur dalam bahasa Inggris itu disebutkan bahwa dia adalah seorang yang melakukan wirausaha dengan dicirikan pintar atau berbakat dalam hal mengenali sebuah produk baru, kemudian cara menentukan cara produksi baru, bahkan mampu menyusun manajemen operasi untuk pengadaan suatu produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Nah, seperti itu. Lantas, yang menjadi faktor penyebabnya apa saja? Di sini ada dua faktor penyebab keberhasilan seorang wirausahawan. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor internal dan eksternal itu yang seperti apa ya? Oke, kita lihat. Nah, di sini disebutkan bahwa faktor internal itu berasal dari dalam diri pribadinya si wirausahawan tersebut. Contohnya, nih yang membuat seorang wirausahawan berhasil tuh. Satu, dia bersikap jujur, disiplin, kemudian berani, kemudian dia pun menguasai bidang usaha yang digelutinya. Selain itu juga dia mampu melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Nah, adapun faktor eksternalnya nih, faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausahawan yaitu dilihat dari sisi produknya. Nah, produknya tersebut apakah memiliki daya saing yang bagus? Daya saingnya itu dilihat dari harga, kemudian dilihat juga dari prestise, bahkan dari manfaat produk itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya penyebab kegagalan seorang wirausahawan. Nah, sahabat, tidak selamanya usaha yang dirintis itu membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Ada kalanya kesuksesan itu sulit untuk kita raih. Nah, kegagalan ini bisa disebabkan oleh rasa takut gagal gitu dalam diri kita. Nah, selain faktor dalam diri kita sendiri, ada faktor dari pengaruh lingkungan yang mempengaruhi kegagalan wirausahawan tersebut. Nah, di sini Zimmerer menyebutkan ada 8 faktor kegagalan. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial, yang kedua kurang berpengalaman, yang ketiga gagal dalam perencanaan. Nah, ini penting banget nih, gagal dalam perencanaan. Kalau di awalnya saja dia sudah tidak mampu melakukan sebuah perencanaan, bagaimana dia akan menjalankan, bagaimana dia akan mencapai visi tersebut, tujuannya tersebut gitu. Jadi yang faktor ketiga ini sangat penting sekali ya, jangan sampai gagal dalam membuat sebuah perencanaan. Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kegagalan menurut Zimmerer adalah kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, pengendalian keuangan ini berkaitan dengan aliran kas keuangan. Bagaimana si wirausahawan mampu mengontrol pendapatan dengan pengeluaran uangnya. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Yang ketujuh, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berwirausaha. Dan yang kedelapan adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Seperti halnya sekarang ini nih, zaman kita seringnya PPKM karena wabah COVID-19 ini ya. Nah, kalau si wirausahawannya ini tidak mampu beralih dalam dunia yang semakin high-tech gitu kan, digitalisasi, maka dia akan ketinggalan gitu. Kalau biasanya jualannya dalam on store gitu. Nah, sekarang bagaimana dia bisa memasarkan produknya gitu, menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah
Untuk menjadi wirausaha yang sukses itu seseorang harus memiliki ide atau visi usaha yang jelas. Seperti tadi yang disampaikan, kalau misalkan dia nggak mampu untuk merencanakan produknya, nggak mampu merencanakan sebuah usahanya, bagaimana dia akan mencapai tujuannya. Nah, di sini seorang wirausaha itu harus memiliki ide atau visi usaha yang jelas serta kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko, baik waktu maupun uang. Apabila ada kesiapan dalam menghadapi resiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan dan langsung terjun ke lapangan untuk mempraktekannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk yang terakhir, ini ada kuis nih buat kalian. Kuisnya mudah sekali, yang berisi buatlah daftar 5 mimpi yang ingin kamu raih. Mimpinya nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi ya. Cukup kamu menuliskan, untuk setahun sekarang nih, saya pengen membeli sepatu olahraga, sepatu sepak bola. Karena kamu suka banget nih bermain sepak bola. Terus mimpi selanjutnya lagi, oh iya, saya mau jadi siswa berprestasi di sekolah gitu kan, mau juara 1 di kelas gitu. Itu mimpi yang kecil-kecil dulu aja nih yang bisa kamu raih gitu kan. Terus saya mau membeli kerudung deh buat ibu saya buat hari ibu ya, beberapa bulan ke depan. Itu bisa juga masuk dalam daftar mimpi kalian. Jadi mimpinya cukup yang kecil-kecil dulu aja sekarang ya, oke? Nah, jawaban kalian itu bisa ditulis di lembar kerja siswa, kemudian difotokan dan diupload di Google Classroom. Oke, itu pertemuan kita untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya untuk bab 2. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.